Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Piglet Returns yang dirilis pada tahun 2025. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dimulai dengan menampilkan dua petugas keamanan lapas yang sedang bertugas mengawal pemindahan seorang narapidana dari lapas biasa ke fasilitas dengan keamanan super ketat. Narapidana ini bukanlah tahanan biasa. Usut punya usut, ia adalah seorang pembunuh berantai yang sangat sadis. Dikenal brutal dan tak kenal ampun, ia telah menghabisi banyak narapidana serta petugas lapas di sel sebelumnya. Sebut saja namanya Piglet. Diketahui bahwa Piglet awalnya hanyalah seorang manusia biasa hingga ia bertemu dengan seorang dokter yang dikabarkan mampu mengubahnya menjadi sosok yang kuat. Dalam eksperimen gilanya, sang dokter menyuntikkan zat kimia ke dalam tubuh Piglet yang akhirnya mengubahnya menjadi seorang psikopat sadis. Kembali lagi ke perjalanan pemindahan si Piglet. Pada awalnya semua berjalan dengan lancar, akan tetapi di pertengahan jalan terjadi kekacauan yang mengakibatkan semua petugas penjaga tewas terbantai. Dengan mudahnya, si Piglet melenyapkan satu persatu petugas lapas tersebut. Setelah berhasil kabur, si Piglet pun pergi ke sebuah lorong yang merupakan tempat tinggal lamanya, yang dimana dahulunya dia sering menghabisi para korbannya secara brutal dan sadis. Dan sekarang si Piglet akan memulai kembali aksi gilanya dengan menggunakan topeng berkepala babi yang merupakan ciri khas dari psikopat Piglet. You find him. Get him. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kita diperlihatkan dengan sekelompok gadis muda yang terlihat tengah mencari alamat sebuah kabin, yang dimana mereka akan menginap selama beberapa hari ke depan dalam rangka merayakan hari ulang tahun salah satu teman mereka yang bernama Kate. Di saat yang bersamaan, si Kate ini merasakan tidak enak badan, ya dirinya muntah-muntah mungkin karena mabok darat. Melihat adik perempuannya muntah-muntah, Suzy pun tidak tinggal diam dan langsung gercep membantu merawatnya. Suzy sendiri merupakan kakak dari Kate yang masuk ke dalam satu circle pertemanannya si Kate. Shit, Kate. Are you okay? Karena Kate masih merasa tidak enak badan, teman-temannya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar hutan sambil mencari sinyal internet yang hilang sejak mereka memasuki area tersebut. Dengan ponsel di tangan, mereka berusaha menemukan titik dengan koneksi yang lebih baik tanpa menyadari bahaya yang mungkin mengintai di sekitar mereka. Saat berjalan di tengah hutan, mereka sempat membahas berita menghebohkan yang sempat viral beberapa bulan lalu. Kabin tempat mereka akan menginap ternyata memiliki sejarah kelam. Di tempat itulah seorang psikopat bertopeng babi membantai banyak orang secara brutal. Peristiwa mengerikan itu membuat lokasi itu dianggap angker, meninggalkan rumor dan cerita horor yang terus beredar hingga kini. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang pria tua menghampiri si Piglet yang tengah asik dengan kegiatan psikopatnya. Lantas kedatangannya membuat Piglet menghentikan aksinya, tapi dia tidak marah dan hanya mendengarkan instruksi pria tersebut. Usut punya usut, pria tua itu adalah pemilik kabin yang akan disewakan kepada Kate and the Gang. Dia bernama Hogar dan dia juga merupakan kakak dari si Piglet. Kedatangannya kali ini untuk memberitahu Piglet
bahwa ia harus bersiap-siap untuk menyambut para gadis yang akan menjadi target dari aksi brutal selanjutnya. Kembali lagi dengan para gadis yang dimana kini mereka telah berkumpul untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat seorang pria yang berjalan menghampiri mereka dengan membawa sebuah senapan ala-ala seorang pemburu. Saat berpapasan dengan para gadis, pria itu yang bernama Brad memperingatkan mereka agar tidak pergi ke kabin Hogar. Ia tahu betul bahwa mereka adalah penyewa tempat tersebut dan dengan nada serius ia berusaha mencegah mereka melanjutkan perjalanan. Namun peringatannya justru menimbulkan kebingungan di antara para gadis yang tak memahami alasan dibalik sikap misterius pria ini. Dia juga menjelaskan alasan dibalik peringatannya. Dengan nada serius, ia mengatakan bahwa setiap orang yang pernah menyewa kabin milik Hogar selalu berakhir menghilang tanpa jejak, seolah lenyap di telan bumi. Hingga kini tak satu pun dari mereka pernah ditemukan. Para gadis mengabaikan peringatan pria itu dan tetap melanjutkan perjalanan. Begitu sinyal internet kembali, Kate segera membuka Google Maps dan memberitahu teman-temannya arah menuju kabin tersebut. Tak butuh waktu lama, kelima gadis cantik itu akhirnya tiba di tujuan mereka. Kabin tampak sunyi dan sedikit terpencil, namun mereka tetap merasa antusias untuk memulai liburan mereka. Sambil menunggu tiga teman lainnya yang masih dalam perjalanan, mereka mulai menjelajahi sekitar kabin. Namun, tidak jauh dari tempat mereka, Piglet diam-diam mengamati kelima gadis cantik yang baru saja tiba di sana. Dari balik pepohonan, ia mengintai mangsanya dengan penuh kesabaran. Secara tidak sengaja, Kate melihat sosok misterius bertopeng babi yang sedang memperhatikannya. Seketika, jantungnya berdegup kencang. Namun, saat ia kembali melihat ke arah itu, sosok itu sudah menghilang. Kate mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Mungkin karena kelelahan atau efek mabuk darat yang masih terasa. Mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kabin, tetapi ternyata pintunya terkunci. Hogar pemilik kabin tidak ada di sana. Karena tak ingin menunggu di luar terlalu lama, Kate and the gang memutuskan untuk mencari Hogar. Tak lama kemudian, pria tua itu muncul menyambut mereka dengan tatapan tajam, sembari menghitung jumlah tamu yang ternyata masih kurang 3 orang. Sementara itu di tempat lain, 3 teman Kate mengalami kendala di tengah hutan. Mobil mereka tiba-tiba mogok. Dari ketiga orang itu, salah satunya adalah seorang pria. Setelah menyadari bahwa mobil mereka sudah tidak bisa diperbaiki, ia mengusulkan agar mereka berjalan kaki ke kabin. Salah satu gadis yang bernama Courtney terlihat cukup antusias dengan pemandangan alam sekitar, sehingga fokusnya pun teralihkan ke buku gambar yang ia bawa. Karena hobinya yang suka melukis, dia pun meminta waktu sebentar untuk menggambar pemandangan sekitar. Melihat hal tersebut, si pria itu mengajak gadis berambut merah untuk mencari tempat lain guna bisa bercumbu sembari menunggu Courtney menyelesaikan lukisannya. Niat hati ingin enak-enak, tapi aktivitas olahraga mereka dipergoki oleh si Piglet yang memang dengan sengaja pergi ke hutan untuk mencari ketiga orang itu. Bagaikan mendapatkan jackpot, si Piglet pun langsung mengeksekusi kedua orang tersebut untuk dijadikan santapannya. Sementara itu di dalam kabin terlihat kelima gadis sudah memulai partinya dengan pesta abok-abokan. Di sini Kate yang masih merasa tidak enak badan pamit dengan berdalih kebelet ingin ke toilet. Pada saat sendirian, Kate merasa ada sesuatu di balik gorden jendela. Pelan tapi pasti dirinya membuka dan melihat ada seorang pria yang keadaannya sudah babak belur. Akhirnya Kate dan teman-temannya membantu mengevakuasi si pria tersebut, yang kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Kate. Kejadian itu membuat Kate semakin cemas.
Dan di tengah diskusi, Hogarth meminta kepada pihak polisi untuk tidak mempermasalahkan, apalagi sampai menutup usaha kabinnya ini. Karena Hogarth berdalih bahwa pria itu mungkin telah diserang oleh binatang buas di hutan. Akhirnya, setelah berhasil meyakinkan Kate bahwa situasi masih dalam kendali, Hogarth pun pergi dari kabin. Namun sebelum meninggalkan mereka, ia mengimbau para tamunya untuk tetap berada di dalam dan tidak keluar demi keselamatan mereka. Ia berjanji akan memperketat keamanan di sekitar area tersebut, memastikan tidak ada ancaman yang membahayakan. Di sisi lain, Courtney yang baru saja selesai menggambar baru tersadar bahwa dirinya kini sendirian. Tanpa pikir panjang, ia langsung pergi mencari keberadaan temannya. Tidak lama kemudian, Courtney pun bertemu dengan Piglet dan dirinya langsung berteriak histeris melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Untuk sesaat, Courtney berhasil bersembunyi. Dirasa sudah cukup aman, dirinya berniat untuk kembali lagi ke dalam mobil. Tapi sayang, kakinya terkena jebakan Batman alias perangkap si Piglet. Karena kesakitan, refleks Courtney pun berteriak dan tidak bisa bergerak. Setelahnya, Piglet membawa hasil buruannya ini ke dalam gudang eksekusi dan kemudian menyimpannya di sana. Berbeda dengan keadaan di dalam kabin, suasana yang seru menyelimuti permainan kelima gadis tersebut. Sampai tiba di mana salah satu dari mereka menceritakan sebuah kisah yang mengerikan. Kisah itu tentang seorang pemuda nolep dengan postur tubuh kurus krempeng yang sepanjang hidupnya mengalami ketidakadilan dari lingkungan sekitarnya. Ia selalu diabaikan, dihina, dan diperlakukan semena-mena hingga perlahan kebencian tumbuh dalam dirinya. Akibat dari semua ketidakadilan yang ia alami, pemuda nolep itu akhirnya menjalani sebuah eksperimen mengerikan yang dilakukan oleh seorang dokter misterius. Dokter tersebut yang dikenal karena metode eksperimennya yang tidak manusiawi, menyuntikkan zat khusus ke dalam tubuh pemuda itu. Zat yang diklaim dapat mengubah fisik seseorang menjadi lebih kuat. Dan di saat itu, ternyata Piglet tertarik atau jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Catherine. Sampai gadis itu pun menjadi korban pertama dari keganasan psikopat Piglet. Kembali lagi ke dalam kabin. Suasana yang awalnya hanya sekedar permainan mulai berubah menjadi ketegangan. Kate merasa tidak nyaman setelah mendengar nama dalam cerita itu mirip dengan namanya sendiri. Kecemasan mulai merayap di pikirannya, hingga akhirnya ia tidak bisa menahan rasa takut dan paniknya. Tanpa berpikir panjang, Kate memutuskan untuk keluar dari kabin. Ia berjalan menuju danau kecil yang tidak jauh dari sana. Ia mencoba menenangkan dirinya. Tidak lama kemudian, Kate dihampiri oleh Brad, yang dimana lagi-lagi si Brad ini menyuruhnya untuk segera pergi dari kabin itu. Tiba-tiba Suzy datang dan mengusirnya karena dirasa pria itu sedang mengganggu adiknya ini. Di waktu yang bersamaan, seorang gadis bernama Judith tanpa sengaja menemukan sebuah kanvas gambar yang tergeletak di tanah. Saat mengambilnya, ia segera menyadari bahwa barang ini sangat familiar, yaitu kanvas miliknya Courtney, temannya yang hingga kini belum datang. Tanpa berpikir panjang, Judith mengikuti nalurinya sampai dia menemukan sebuah gudang yang ternyata di dalamnya terdapat temannya, yaitu si Courtney. Mereka akhirnya bertemu dan sempat berbincang walau dalam keadaan panik dan sedih. Tepat setelah Judith pergi bersembunyi, si Piglet pun datang dan langsung mengeksekusi Courtney tanpa ampun. Dengan keadaan ketakutan dan menahan tangis, Judith yang masih bersembunyi pun memilih untuk kabur. Namun sayangnya persembunyiannya ini diketahui oleh si Piglet. Tanpa memberi kesempatan, Piglet langsung menangkapnya. Dan pada saat itu juga Judith mengalami nasib yang sama.
yaitu dieksekusi dengan brutal. Setelah itu, kita dibawa ke tempat di mana dua temannya Kate tengah berendam di dalam jacuzzi dan menikmati situasi romantis berbelok itu. Mereka adalah Diane dan Alex. Tanpa mereka sadari bahwa bahaya sedang mengintainya. Di sana terdapat Hogar yang tengah asik menonton aksi kedua gadis tersebut. Namun tak lama mereka menyadari keberadaan Hogar. Suasana berubah tegang. Diane bereaksi berlebihan. Ia mengumpat dan memarahi Hogar karena telah lancang mengganggu privasi mereka. Hogar pun berdalih dan berpura-pura merasa tidak enak kepada mereka. Akhirnya dirinya pergi. Karena sudah merasa bad mood, Diane memutuskan untuk mengakhiri sesi jacuzzinya lebih awal. Tanpa menyadari ancaman yang mengintai, ia masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat itulah Hogar melancarkan aksi balas dendamnya. Merasa situasi menjadi aneh, Kate dan Suzy pun menghampiri Alex yang masih berendam di dalam jacuzzi. Mereka pun mendiskusikan mengenai ketiga temannya yang belum sampai di kabin dan tidak ada kabar. Ditambah lagi dengan Judith yang menghilang setelah dirinya berpamitan ingin pergi ke hutan. Dengan kesepakatan bersama, mereka bertiga memilih untuk mendatangi Hogar. Tapi tiba-tiba Alex mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk tinggal di dalam kabin saja sambil menunggu teman-temannya yang lain datang. Alhasil hanya Suzy dan Kate saja yang akan melanjutkan perjalanan. Akan tetapi mereka mendapati kenyataan bahwa mobil mereka mengalami trouble. Mereka pun menjadi suuzon kepada Hogar dan berpikir bahwa Hogarlah yang telah menyabotase mobil mereka. Alex yang masih berada di dekat mereka akhirnya mengajak mereka untuk mencari Judith di dalam hutan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terlintas sebuah ide, yang dimana Alex menyuruh Kate dan Suzy untuk pergi ke dalam kabin, sementara dirinya akan pergi mengecek ke dalam gudang sendirian. Dengan berani dan tanpa ragu, Alex berjalan petang-peteng menghampiri Hogar, yang pada saat itu ternyata sengaja tengah berpura-pura terluka untuk memancing kewaspadaan Alex. Dan benar saja, ketika Alex menurunkan kewaspadaannya, Piglet pun langsung datang menyerang dari arah belakang sampai Alex pingsan tak sadarkan diri. Sementara itu, di dalam kabin suasana menjadi mencekam karena Suzy dan Kate keduanya sama-sama panik. Mereka mengkhawatirkan keadaan teman-temannya yang sampai saat ini belum sampai juga ke kabin. Dan terlebih ketiga temannya yang di sini kini ikut-ikut menghilang juga. Di saat bersamaan datanglah si Brad yang tidak pantang menyerah untuk membujuk mereka agar segera pergi dari kabin ini. Dan dengan mudahnya si Suzy percaya kepada Brad, namun berbeda dengan Kate yang malah mencurigainya dan meyakini bahwa si Brad ini adalah anggota kelompok penjahat. Tidak lama kemudian mereka pun dikejutkan dengan Piglet yang datang membawa tubuhnya Alex. Melihat hal tersebut, mereka berdua berlari kocar-kacir. Walau Kate sempat terjerat oleh Piglet, tetapi dengan gercep, Suzy menolongnya. Dan mereka berdua berhasil lari sampai bertemu kembali dengan si Brad. Tapi sayangnya, Piglet tetap mengejar mereka. Dan untung saja si Brad langsung menembak si Piglet. Alih-alih mendapatkan terima kasih dari kedua gadis tersebut, justru si Brad malah menjadi sasaran tuduhan mereka. Alhasil, mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal karena telah salah mencurigai seseorang. Dan mereka lebih mempercayai Tuan Hogar yang ternyata dia adalah orang yang menjadi bagian dari aksi psikopat Piglet. Suzy dan Kate pun memanfaatkan situasi ini untuk kabur melarikan diri pada saat Piglet tengah mengeksekusi si Brad yang berada di hadapannya itu.
karena kakinya terluka akibat tembakan yang dilakukan oleh para psikopat. Suzy akhirnya menyerah dan menyuruh adiknya untuk terus berlari mencari bantuan polisi. Sementara itu, ia memutuskan untuk berkorban, menjadikan dirinya sebagai umpan untuk menghalangi si Piglet agar tidak mengejar adiknya. Saat si Piglet datang, Cat segera berlari dan bersembunyi. Dari kejauhan, ia menyaksikan Piglet menyeret kakaknya ke dalam gudang dalam keadaan masih hidup. Setelah Piglet pergi, Cat dengan hati-hati menghampiri Suzy, berniat untuk menyelamatkannya. Namun, Suzy melarangnya dan memaksa Cat untuk segera kabur. Terjadi perdebatan sengit di antara kakak beradik itu. Tetapi akhirnya Cat terpaksa mengalah dan pergi dengan berat hati. Tak lama setelah itu, Suzy pun dieksekusi oleh Piglet tanpa ampun. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Peribahasa yang tepat untuk menggambarkan situasi Cat saat ini. Dalam pelariannya, ia justru bertemu dengan seorang polisi yang kebetulan sedang berada di dalam hutan. Namun ada sesuatu yang terasa janggal, seolah pertemuan ini bukan sekedar keberuntungan semata. Cat yang panik segera mencoba menjelaskan situasinya kepada polisi tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti ajakan sang polisi untuk kembali ke kabin, berharap bisa mendapatkan perlindungan. Namun setelah Cat mulai menurunkan kewaspadaannya, polisi itu tiba-tiba... Singkat cerita, Cat kembali sadar dan mendapati dirinya berada di tengah-tengah 3 pria psikopat. Saat itulah ia akhirnya menyadari rencana mengerikan mereka. Hogarth berniat mengawinkannya dengan si Piglet. Dengan diawali sebuah tradisi, Cat dihidangkan sebuah sajian daging yang ternyata dari tubuh teman-temannya. Cat pun tidak bisa berbuat apa-apa selain memuntahkan hidangan tersebut. Kemudian Piglet dan Hogarth pergi dari ruangan itu dan menyisakan Pak Polisi bersama dengan Cat. Ternyata diam-diam Pak Polisi tertarik dengan Cat dan berniat untuk mendp duluan Cat sebelum diberikan kepada adiknya yaitu si Piglet. Cat tidak mau membuang waktu dan memanfaatkan kondisi ini untuk menyerang balik Pak Polisi sampai meninggoy. Di waktu yang sama si Hogarth datang. Dengan cepat Cat pun menyerang Hogarth juga sampai tewas. Setelah berhasil menghabisi kedua psikopat itu, Cat bergegas lari keluar dan langsung masuk ke dalam mobil si Pak Polisi dengan kunci yang sebelumnya sudah berhasil diambil dari tangan polisi psikopat. Mengetahui bahwa Piglet berada tepat di belakang mobilnya, Cat yang dipenuhi emosi tanpa ragu langsung menginjak gas dan melaju mundur dengan kecepatan penuh. Merasa telah menghabisi si Piglet, Cat segera pergi dengan mengendarai mobil hasil curiannya. Namun di tengah perjalanan, mobilnya tiba-tiba mogok, memaksanya turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di kejauhan, seberkas cahaya terlihat berasal dari sebuah rumah di tengah hutan. Tanpa berpikir panjang, Cat bergegas menuju rumah itu, berharap menemukan pertolongan. Di sana terdapat seorang pria tua yang dengan arogan dan kasar mengusir Cat pergi dengan menodongkan senapan. Tanpa diduga dari arah belakang pria itu terdapat si Piglet yang tiba-tiba You have to help. memanfaatkan keadaan. Cat pun langsung bergegas pergi dengan mengendarai mobil si pria tua itu. Tapi lagi-lagi aksi kaburnya gagal karena mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan dan meledak. Beruntung, Cat masih bisa keluar dengan selamat.
Akan tetapi si Piglet kembali muncul dan disinilah terjadi pertarungan yang sengit antara Cat dengan si anak babi. Hingga pada akhirnya Catlah yang berhasil memenangkan pertarungan itu. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimanakah film si Piglet ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warna Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.